Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febrian Muhammad dari 12 IPS 2. Ingin mempresentasikan sejarah Kerajaan Mataram Islam. Sejarah Kerajaan Mataram Islam berawal dari sebidang tanah perdikan yang diberikan oleh Sultan Adiwijaya dari Kesultanan Pajang kepada Ki Pemanah sebagai bentuk balas jasa karena telah membantu melakukan perlawanan terhadap Arya Panansang. Sebidang tanah tersebut dulunya merupakan hutan atau bernama Mentau. Kemudian oleh Ki Pemanah dilakukanlah pemadaban atau biasa disebut babat alas. Tidak kurang selama 7 tahun, Ki Pemanah membangun Mataram dan menjadikannya sebagai pusat kekuasaan baru yang diberi nama Kota Gede. Selanjutnya, setelah Ki Pemanah wafat pada 1584 Masehi, ia digantikan oleh putranya yang belum ternama, Sutawijaya. Ternyata selama dipimpin oleh Sutawijaya, Mataram berhasil berkembang dan mampu mengalahkan kerajaan Pajang. Dengan demikian, Sultan Satawijaya naik tahta setelah merebut wilayah Pajang dari Hadiwijaya dengan gelar penambahan Senopati. Pada saat itu, wilayah kerajaan Mataram hanya hutan Mentaok dan bekas kerajaan Pajang. Oke, selanjutnya itu di masa kejayaannya. Di masa pemerintahan Sultan Agung, kerajaan Mataram Islam mengalami puncak kejayaannya. Pada masa itu, kerajaan Mataram Islam berhasil melakukan perluasan wilayah dan menguasai daerah Jawa Tengah, sebagian besar Jawa Timur, Jawa Barat, dan juga Madura. Sultan Agung juga turut aktif dalam melakukan perlawanan terhadap kependudukan VOC di Batavia. Tercatat kerajaan Mataram Islam telah melakukan serangan sebanyak 2 kali ke Batavia. Selain itu, hubungan kerja yang sama baik dengan jumlah kerajaan lainnya di Pulau Jawa seperti Kerajaan Banten dan Kerajaan Cirebon. Meskipun belum berhasil mengalahkan VOC di Batavia, namun setelah pemerintahan Sultan Agung telah berhasil membawa kerajaan Mataram menjadi kerajaan Islam yang cukup besar di tanah Jawa. Selanjutnya itu peninggalan dan raja-rajanya. Peninggalannya itu seperti Masjid Kota Gede di Yogyakarta, Masjid Agung di Kauman, Masjid Agung Surakarta di Keraton Kasunan, dan Keraton Kesultanan di Jogja, kompleks makam di Kerajaan Imogiri. Dari kerajaan raja-rajanya itu seperti Panembahan Senopati atau Sutawijaya, Prabu Hanoikrowati atau Raden Mas Jolang, Adipati Martupo, Sultan Agung Prabu Hanyekusumo atau Raden Mas Rangsang, Amangkurat I, Amangkurat II atau Raden Mas Rahmat Amangkurat III. Dan selanjutnya itu di masa kemunduran kerajaan Islam. Tanda-tanda kemunduran yakni dengan adanya serangan yang dilakukan oleh Trujono berhasil memporak-porandakan pertahanan keraton Pulerde yang merupakan istana kerajaan Mataram Islam. Atas peristiwa tersebut, kemudian Amangkurat I pergi dan melarikan diri dari keraton Pleret serta meminta perlindungan dari pihak VOC. Akhirnya Amangkurat I meninggal dalam masa pelariannya di Tegal pada tahun 1677. Kemudian digantikan oleh putra mahkota kerajaan Mataram dengan gelar Amangkurat II dan diterima sebagai bangsawan Jawa di Tegal. Secara umum, runtuhan kerajaan Mataram Islam ditandai dengan disepakatinya Perjanjian Giyanti pada tahun 1755 yang membagi kerajaan Mataram Islam menjadi 2, yakni Kasunan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Dan peran kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram Islam dengan semangat para raja-rajanya selalu mengembangkan segala macam hal berbau Islam di daerah yang menjadi kuasanya. Seni dan budaya menjadi salah satu yang diubah dari yang berbau Hindu-Buddha menjadi kesenian budaya yang berbau Islam. Selain itu, keterlibatan para ulama yang berafiliasi dengan kerajaan pun pada akhirnya berhasil membuat daerah-daerah yang dikuasai semakin lama semakin kental dengan budaya-budaya Islam. Wilayah kekuasaan Mataram mencapai Jawa Barat kecuali di Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kanada, Kalimantan Selatan, Nusantara, Palembang, dan Jambi pun menyatakan pasal kepada Mataram.
dan yang terakhir adalah Ibrah. Kerajaan Mataram Islam diperintahkan oleh Sultan Agung Hanyakurasomo. Beliau mempunyai cita-cita luhur, yaitu menyatukan Pulau Jawa. Raja-raja pantai yang melepaskan diri berhasil diundukinya. Dari pengalaman sejarah ini, maka para dai dan generasi Islam juga harus memiliki inovasi atau cita yang mulia, yaitu menegakkan agama Islam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menegakkan ajaran agama Islam, maka dibutuhkan persiapan yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, pada puncak perjuangan dapat berhasil dengan tanpa adanya rintangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.